Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya. Yang satu lagi dengan jubah, sorban, dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi, seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak ngelihatnya. Sekarang begini aja dah. Narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu, ya? Emang lu berdua yang punya ini negeri. Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri, ya. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana? Ya, kita mubahala. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahala apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya. Siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya. Saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah. Ayo kita bermubahalah. Rasulullah pernah melakukan ini. Para sahabat pernah melakukan ini. Bahkan ulama-ulama sekelas Ats-Tsauri, Auza'i juga pernah melakukan ini. Tapi setelah ini, janji, diam. Jangan nakal lagi, ya. Nggak kebagian berkat, nakal, berisik di sana-sini. Para habaib dengan banyak jamaah, sudah. Alhamdulillah, dakwah kita tercover oleh mereka. Jangan kebencian, hasud. Ya, pokoknya saya tunggu. Ya, antum semua berdua nih, kita mubahalah. Di mana tempatnya? Tunjuk, saya bawa anak bini saya. Ya, insya Allah. Ya, saya meyakini bahwa guru-guru saya, ya, para habaib dan para kiai meridhoi apa yang saya lakukan ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. 4 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, saya sudah pernah suarakan mungkin jalan cepat untuk menyelesaikan kekisruhan ini adalah mubahalah. Kenapa? Karena ini dipraktekkan oleh ulama-ulama ketika ada perdebatan yang sengit dan tidak bisa putus. Tetapi yang perlu dicatat adalah mubahalah itu tidak pernah terjadi. Bahkan di masa Rasulullah saja mubahalah itu tidak juga terjadi. Artinya ngeper lawannya. Nah, kalau kita pelajari ayat mubahalah ini, ada juga yang berkaitan dengan masalah dzurriyyah Nabi. Jadi ketika Nabi itu menyuruh kepada lawan debatnya untuk mengajak anak-anaknya, maka Nabi ternyata mengajak juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, maka dari itu disimpulkan oleh ulama bahwa berarti Hasan dan Husain itu bernasab kepada Rasulullah. Nah, itu pengantarnya dulu. Berkenaan dengan ucapan orang tadi itu, yang pertama, dari mana ada ajaran mubahalah 7 turunan? Ya, agak aneh ya. Jadi kalau kita baca ayatnya begini. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Jadi begitu ya. Ini perintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika berdebat dengan orang-orang Nasrani dari Najran kalau tidak salah. Ketika sudah jelas bahwa hujahnya Nabi Muhammad itu benar, tidak bisa dipatahkan, tapi mereka masih ngeyel, nah itu catatan pertamanya kalau mau mubahalah. Maka katakan, wahai Muhammad, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita bermubahalah lah bahasanya. Ke sini. Kita ajak anak-anak kita dan juga anak-anak kalian. Jadi nggak sampai 7 turunan. Ini bukan, ya jangan melampau-lampau lah. Ini ada aturan mainnya kalau memang mau mubahalah begitu ya. Kemudian wanisa ana wanisa akum, istri juga bawa ya. Kemudian
wa anfusana wa anfusakum, dan juga diri kita. Kemudian summa nabtahil. Nah, kemudian fanaj'al ya. Summa nabtahil itu ya kita bermubahalah. Fanaj'al laknatullahi alal kadzibin. Nah, jadi siapa yang berdusta di antara kita, maka Allah akan melaknatnya. Nah, itu aja. Nggak usah lah ditambah-tambahi. Kalau cuma hancur, kalau apa itu nanggung. Langsung saja 7 turunan mati kafir, termasuk kita. Apa itu? Bukan begitu orang mubahalah. Ya wallahu alam, entah mubahalah dari mana. Itu lebih ke sumpah pocong mungkin yang begitu ya. Artinya kalau kita mau pakai term atau istilah yang ada dalam syariat, ya harus kita ikuti ya. Jadi orang mubahalah ya begitu. Naj'alu laknatallahi alal kadzibina bainana. Semoga Allah melaknat siapa yang berdusta di antara kita. Begitu. Dulu yang pernah terjadi, yang diceritakan itu adalah Ibnu Hajar. Itu pun lawannya sekali lagi bukan orang Islam. Sepertinya belum pernah ada cerita mubahalah antara orang Islam. Ketika Sufyan Ats-Tsauri membantah Imam Auza'i tentang masalah mengangkat tangan, kata Imam Auza'i kan ketika takbiratul ihram angkat tangan sunnah, ruku sunnah, angkat tangan ya, i'tidal sunnah. Kata Sufyan Ats-Tsauri ini mirip dengan madhab Abu Hanifah. Rasulullah itu mengangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram dan tidak mengangkat tangan lagi. Lalu Imam Auza'i menyebutkan jalur hadisnya. Dari siapa sampai ke Rasulullah. Dari jalur Abu Hurairah kalau tidak salah ya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ini juga menyampaikan jalur hadisnya dari Ibnu Umar, dari Asim putranya Ibnu Umar. Cuman ada satu jalur yang kualitasnya di bawahnya dari jalur-jalur yang disampaikan hadisnya oleh Imam Auza'i. Maka Imam Auza'i itu protes, kok kamu membantah hadis saya dengan hadis yang dibawakan oleh seseorang yang jauh di bawah kualitas dari hadis saya ini? Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri diam seperti tidak suka. Lalu Imam Auza'i itu melihat, kok sepertinya kamu tidak suka gitu. Kalau begitu, mari kita bermubahalah. Itu saja ya. Tidak ada lalu sampai kepada 7 turunan mati kafir, enggak begitu ya. Jadi bisa saja itu hanya adalah ya sudah, kalau kita memang tidak mau mengalah ya sudah, kita ambil secara syariatnya begitu. Kira-kira begitu ya. Mubahalah saja. Siapa yang salah celaka begitu saja, tidak perlu sampai ke mati kafir atau apa gitu ya. Apalagi bukan pihak yang terlibat juga sepertinya itu ya. Mungkin mewakili guru-gurunya atau apalah ya. Saya jadi ingat Gus Nur kalau mubahalahnya begitu ya. Jadi kalau kita baca-baca mubahalah itu tidak pernah terjadi ya setahu saya ya, kalau antara orang Islam. Ketika Ikrimah ya itu mentafsirkan ayat ayat tathir bahasanya, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira wa yutahhirukum tathira. Itu kata Ikrimah, ayat ini turun kepada istri-istri Nabi. Kalau ada orang yang menolak, saya siap bermubahalah. Begitu saja ya. Jadi mubahalah itu sebetulnya adalah kepedean, bukan kepedean terlalu pede ya, kepercayaan diri seseorang dengan hujahnya. Dan ketika dia sudah percaya diri dengan hujahnya, ya mungkin tidak mau panjang-panjang. Kalau ada orang tidak terima, ayo, tidak perlu bertele-tele, nggak perlu adu hujah lagi. Artinya ada model-model begitu, ada dari kalangan sahabat bahkan ya, Ibnu Abbas ya pernah. Cuma kalau dalam masalah seperti itu sepertinya tidak pernah terjadi. Kira-kira begitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang memang terbawa suasana gitu ya. Bawa term mubahalah, term syariat, tapi jadi mirip kayak Gus Nur. Bawa 7 turunan yang jangan 7 turunan, Pak. Orang nggak ikut-ikut kok malah jadi urusan dengan kita ya. Istri dan anak itu kan nampak gitu loh. Kenapa begitu kalau dibaca tafsirnya? Karena istri dan anak itu adalah kesayangan kita. Jadi atas dasar keseriusan kita berani mempertaruhkan apa-apa yang paling kita sayangi. Begitu ya. Jadi nggak ada urusannya dengan 7 turunan. Allahumma hdina hada